Baik, kali ini Jago Catur Channel akan memberikan materi partai Sicilian ya, dari Topalov melawan Kasparov ya. Ini standar Sicilia ya. Masih di jalur utama. Di sini Kasparov memainkan varian Scheveningen ya. Partai ini dimainkan di Amsterdam 95. Memang Kasparov juga menulis buku yang cukup tebal masalah Sicilian Scheveningen sebagai panduan bagi yang ingin belajar Sicilian variasi Scheveningen. Masih dalam Scheveningen, Topalov sebagai putih di sini menjawab F3 ya. Ini kita kenal sebagai English attack ya, yang cukup banyak dipakai oleh pemain-pemain. Nanti ini lanjutannya, ini cukup tajam. Nah, ini bentuk bangunan. Nanti selanjutnya bisa begini, nanti berkembang dengan yang lain-lainnya. Jadi harus diingat juga bagaimana cara memainkan variasi Scheveningen dengan English attack. F3 dijawab dengan tetap masuk varian, tidak gentar putih, hitam dengan G4-nya tidak gentar, rokade pendek ya. Sesuai dengan temanya, persiapan hitam menyerang sayap menteri, karena diperkirakan dari teori akan rokade. Di sini putih juga tidak sama-sama tidak gentar ya, karena memang sudah mempelajari. Ambil varian tukar, hitam, akan lagi, dan lanjutannya B5. Kalau di sini putih menekan dengan ini bisa dilanjutkan oleh hitam, kuda D7, F4, ancam, ini mundur ya, E2, dan lanjutan hitam, gajah B7 dengan langkah berikutnya. Nah, ini lebih enak, hitam enak ya main begini ya. B5 ya. Putih menjawab dengan pengamanan rajanya. Tetap dengan tema cara pengembangan buah di sayap menteri, kita harus ingat ya, gajah B7 nanti benteng ambil jalur C ya. Tetap ditekan, H4, kuasai jalur C ya, hal yang biasa dalam Sicilian. Ancam, kuda turun, bagus ya ke D7, karena nanti kuda D7 ini bisa siap-siap juga
counter attack ya ke jalur pusat ya maupun ke sayap menteri. Berusaha menekan melalui jalur G dan diancam oleh hitam dengan B4, kuda E2. Kita perhatikan juga di sini hitam memiliki langkah yang sangat kuat ya. Nah, ini kuda E5 ini langkahnya sangat kuat ya. Ya, ancam F3 udah jelas kan. Siap-siap juga masuk ke sayap menteri dengan C4. Sekarang kalau putih nggak menginginkan ini juga. Ini putih nggak menginginkan bangunan demikian karena ya hitam dapat 2 gajah yang sangat aktif ya. Di samping itu juga tetap mengontrol petak-petak pusat. Nah, itu tidak diinginkan oleh putih. Jadi dia lebih menjaga F3. Nah, terus udah masuk ancam menteri ya, nggak bisa ya, turun ya. Nah, pada saat ini kita perhatikan Kasparov melangkah dan mengambil alih inisiatif dari putih dengan 5. Nah, dalam bangunan demikian inisiatif di bawah kendali hitam. Kita perhatikan bagaimana pegang kendali dalam inisiatif. Di sini putih mengembangkan buah terakhirnya dengan yang belum aktif dengan gajah G2. Kita lihat di sini sepertinya gajah G2 itu langkah yang jelek ya. Cuma dia mengandung maksud tersembunyi. Hitam tetap pegang kendali inisiatif. Ancamannya jaga. Terus dengan langkah-langkah yang inisiatif, memegang inisiatif dengan A4. Nah, ini udah arahnya udah ke raja semua ya. Putih merubah rencananya dengan memainkan gajah A3. Kita perhatikan juga di sini cara Kasparov menempatkan buah-buahnya, jadi setiap petak tuh benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Benteng C6 itu bagus. Dengan sekarang kita ada rencana D5 ya, mendobrak di petak penting Sicilian, tapi putih tetap mengontrol dari jarak jauh dan hitam tanpa ragu-ragu juga meneruskan dengan D5. Kalau sekarang menteri D5, nah ini ada langkah benteng D6 ya, kalah putih ya. Oke, dimakan dan diancam kembali. Kita perhatikan di sini putih berusaha menekan dengan di F4 ke E5-nya ya. Tetap makan. Nah, ini udah
sangat rawan kalau sekarang ke sini menteri, ini kalah juga nih ke sini. Cek. Ancam ya. Benteng gajah ya. Makan. Oke, makan. Dan terakhir. Oke. Menteri, ini harus ditutup ya. G3. Tanpa kesulitan, Kasparov menjawab dengan cek, makan, makan. Dan langkah terakhir hitam, kita lihat di sini hitam menyerah ya, karena ini hilang satu barang juga di H3, sayap rajanya juga berantakan ya. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.